Ya teman-teman, perkenalkan saya di sini bernama Jodie Nesti Nurwe. Oke, jadi di sini saya akan membahas sedikit materi tentang asas-asas kurikulum dan pendekatan kurikulum. Oke, yang pertama yang saya akan bahas yaitu ada definisi asas kurikulum menurut para ahli dari Ana Sutyana tahun 2001. Jadi asas kurikulum adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan relevan. Selanjutnya di sini ada asas pendekatan kurikulum. Yang pertama itu asas sosiologis. Pengertian dari asas sosiologis adalah prinsip dalam penyusunan kurikulum yang berdasarkan pada kebutuhan, kondisi, nilai, dan budaya masyarakat. Contohnya itu seperti kurikulum merdeka yang mengakomodasi proyek profil, pelajar Pancasila, atau penima dengan tema sosial. Yang kedua itu asas psikologis. Pengertian asas psikologis adalah prinsip yang menekankan pentingnya memahami karakteristik, kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan peserta didik dalam penyusunan kurikulum. Contohnya itu seperti siswa SD menggunakan pendekatan belajar yang konkret dan menyenangkan atau bermain sambil belajar. Yang terakhir yaitu asas filosofi. Asas filosofi adalah prinsip dasar atau pandangan mendalam yang menjadi landasan berpikir dalam memahami segala sesuatu secara menyeluruhi, logis, dan kritis. Contohnya itu seperti dalam hukum, asas keadilan menuntut bahwa setiap orang diperlukan sama di depan hukum tanpa memandang status sosial. Sekarang kita masuk dalam materi yang kedua yaitu tentang pendekatan kurikulum. Pendekatan kurikulum adalah cara pandang atau landasan strategis dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan kurikulum. Setiap pendekatan ini memiliki fokus dan tujuan tertentu yang mempengaruhi isi, metode, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Yang berikut itu ada pendekatan kurikulum. Yang pertama itu humanistik. Pendekatan humanistik adalah pendekatan dalam kurikulum yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Contohnya seperti guru menggunakan pendekatan refleksi diri, di mana setelah pembelajaran siswa diminta menuliskan hal yang mereka pelajari dan bagaimana perasaan mereka sebelum belajar. Yang kedua itu rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial adalah pendekatan dalam kurikulum yang menekankan bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk mengubah dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Contohnya itu seperti proyek anti-bullying, siswa membuat kampanye digital dan poster untuk menyuarakan pesan anti-bullying di sekolah. Yang ketiga itu akademik kurikulum. Pendekatan akademik kurikulum juga dikenal sebagai subject centered approach adalah pendekatan kurikulum yang beratkan pada penguasaan materi pelajaran atau disiplin ilmu tertentu. Contohnya itu seperti pembelajaran IPA di SMP difokuskan pada penguasaan konsep-konsep seperti gaya, energi, dan sistem organ tubuh. Siswa diuji dengan soal pilihan ganda dan esai berbasis teori. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari dua materi tersebut, asas kurikulum adalah dasar atau landasan dalam merancang kurikulum, sedangkan pendekatan kurikulum adalah cara atau strategi dalam pelaksanaannya. Keduanya saling mendukung untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan.